Di video ini gue pengen bahas sebuah gimbal yang bisa gue bilang menjadi gimbal dengan inovasi terbaik yang pernah gue coba. Kira-kira kenapa? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, udah nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin udah diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Oke, kali ini gue pengen membahas sebuah gimbal dengan inovasi baru yang menurut gue sangat menarik dan bener-bener membantu secara praktikal di sebuah workflow produksi. Jadi bukan fitur yang terkesan gimmick doang. Tapi emang sebenarnya belum sepenuhnya mateng. Cuman gue bisa lihat arahnya kalau fitur ini di-develop lebih jauh lagi, ini bakal jadi fitur yang penting banget. Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah gimbal kamera dengan nama Zhiyun Webill 2 yang barangnya udah jelas kalian lihat ada di samping gue dari tadi. Yang gimbal ini merupakan suksesor dari generasi sebelumnya yaitu Webill S, dan Webill S sendiri masih sering banget kita pakai di produksi ST Media. Salah satu rekomendasi teratas karena ukurannya yang compact dengan limit bobot kamera yang cukup besar. Nah, di Webill 2 ini atau Webill 2 kalian bisa lihat kalau ukurannya juga tetap compact sebenarnya, walaupun nggak secompact Webill S, cuman tetap penggunaan idealnya buat gue pribadi harus banget pakai mini tripod di bawah dan juga handle ekstra di bagian belakangnya yang membuatnya terlihat nggak begitu compact. Walaupun ya kalau lihat ininya doang ya atau mesinnya gimbalnya doang itu compact banget. Tapi ya menurut gue dengan ini pun tetap terlihat reasonable dengan apa yang ditawarkan. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau bahas dulu soal paketannya karena di sini kayaknya agak tricky. Jadi yang gue terima ini adalah versi combo, dan kalau kalian lihat di toko online yang harganya 9,4 jutaan itu bukan versi combo. Dia gimbal only tanpa tas dan handle belakangnya. Dan sayangnya full experience gimbal ini baru benar-benar terasa saat kita menggunakan aksesorisnya kayak extra grip atau extra handle di belakangnya ini dan bahkan wireless transmitternya juga. Nanti gue akan jelasin lebih lanjut apa penggunaannya, tapi ya itu, kita nggak dapat full experience-nya dengan paket standarnya aja. Nah, yang lucu juga gue cek di toko online di Indonesia, kalian cuma punya dua pilihan, standar yang paling rendahnya yang 9,4 juta dan versi Pro Plus. Yang paling mahalnya yang dapat semua aksesorisnya komplit di harga 18 juta rupiah. Tapi ya itu bener-bener komplit banget. Cuman gue berharap PT Aneka Warna Indonesia masukin yang versi combo dan pro juga. Karena terasa lebih sweet spot buat workflow beberapa produksi termasuk di produksi gue. Nah, buat gimbalnya sendiri di sini desainnya keren banget. Nggak kayak gimbal-gimbal yang pernah gue coba sebelumnya. Gimbal ini entah kenapa bisa memberikan kesan yang keren banget gitu. Dengan build quality yang bagus dan balik lagi desainnya yang keren banget. Nggak kaku dan itu terlihat juga di video pertama saat gue unboxing gimbalnya. Kalau kalian melihat gimbal ini lalu disampingkan dengan generasi sebelumnya si Webill S, entah kenapa Webill S tuh jadi agak kurang gitu. Kurang banget bahkan. Ya nih, jadi itu biar dapat konteksnya aja. Dan dari segi kontrol juga nggak berbeda jauh dari gimbal lainnya. Kita punya joystick, trigger, dan control wheel yang tentunya peletakannya dibuat sekeren mungkin. Ya, balik lagi kalian juga bisa lihat bandingin dengan si Webill S yang control wheelnya aja ditaruhnya biasa banget gitu kan. Cuman di sini gua nggak tahu apa punya gua aja atau emang gini, tapi tombol triggernya itu yang di sisi depan ini yang punya gua entah kenapa rasanya nggak enak banget, kayak keset dan terasa kurang proper. Jadi kayak merusak the whole experience-nya aja gitu dari keseluruhan gimbalnya. Tapi di luar kontrol-kontrol gimbal yang udah umum tadi, menurut gue di sini ada implementasi teknologi yang sangat menarik dan memang merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh gimbal ini juga, yaitu dia membawa sebuah layar dengan bentuk flip out screen dengan touch operation capability juga. Mungkin beberapa pengguna akan menganggap ini bukan hal besar, tapi menurut gue ini punya impact yang sangat besar dalam pengoperasian gimbalnya sendiri. Dia mempersimpel proses pengaturan pada gimbal yang sebelumnya. Pada gimbal-gimbal generasi sebelumnya itu hanya bisa diatur melalui aplikasi dan mengharuskan kita untuk konekin gimbalnya ke smartphone. Sekarang melalui layarnya ini kita bisa melakukan berbagai pengaturan yang sebelumnya nggak bisa langsung dari gimbalnya. Begitu juga dengan pemanfaatan
dari fitur-fitur yang disediakan. Dan pengoperasiannya pun cukup mudah karena dia udah touchscreen. Jujur ini mempermudah banget dalam proses produksi gua. Kalau kita nggak pakai pun layarnya bisa tinggal dilipat balik aja dan dia sama sekali tidak mengganggu pengoperasian gimbalnya. Dan sebenarnya kalaupun dibuka dan dipakai, layarnya ini udah didesain biar nggak bertabrakan dengan pergerakan arm dari gimbalnya sendiri. Jadi udah well design banget. Lalu layarnya ini juga lebih maksimal lagi kalau kalian punya unit wireless transmitternya. Gua nggak tahu unit ini bakal dijual berapa di Indonesia, tapi wireless transmitternya ini membuka banyak kapabilitas dari gimbalnya sendiri dan terasa kurang aja gitu kalau sampai kalian nggak punya wireless transmitternya ini, karena salah satu fitur kuncinya berada di aksesoris yang satu ini. Jadi seperti namanya, fungsinya adalah untuk stream video ke device kalian kayak smartphone ataupun tablet. Tapi nggak cuma itu, kalau kalian pakai produk ini, si wireless transmitternya, kalian pun bisa menampilkan video yang ditangkap kamera ke layar kecil pada gimbalnya ini yang dari tadi kita bahas juga. Jadi kita nggak perlu lagi rigging-rigging monitor pada gimbalnya yang biasanya sangat ribet. Walaupun emang sih ukurannya kecil, tapi ini bakal sangat membantu banget. Dan sebenarnya fiturnya nggak berhenti di situ aja. Karena ya fitur itu udah wajib. Kalau emang ada layar built-in buat ngelihat monitoring, menurut gue itu udah wajib. Yang lebih menarik kalau gambar kamera kalian udah diterima oleh gimbal adalah hadirnya fitur follow atau tracking objek, dan ini jelas sangat membantu. Sebelumnya fitur ini cuma hadir di gimbal-gimbal smartphone dan akhirnya ini udah possible di gimbal kamera profesional dan sangat-sangat membantu workflow kita. Jadi kalau kita syuting sendirian atau one man production, kita bisa bergerak-gerak dan kamera bisa ngikutin pergerakan kita. Sama kalau kita lagi tracking objek sambil lari, kita nggak perlu takut lagi objeknya lepas out frame atau takut gerakan joystick tangan kita nggak natural, karena gimbal juga bisa mempertahankan objek agar selalu in frame tanpa kita pantau. Contohnya di sini gue praktekin buat coba ambil scene sambil lari tanpa melihat objeknya dan tanpa mengoperasikan arah gimbalnya. Dan ternyata berfungsi dengan baik karena dia bisa tetap menjaga objek gue untuk selalu in frame. Walaupun pada beberapa pengetesan gambarnya agak shaky banget, tapi itu kayaknya karena cara gue larinya yang salah dan megangnya kayak gini, jadi dia goyang-goyang banget. Tapi ya nggak apa-apa, jadi ada sedikit pengetesan aja di situ. Dan ada sedikit note juga, sistem ini menurut gue belum sepenuhnya mateng juga, gue rasa. Karena fitur ini makainya juga agak tricky. Buat aktifin dan matiin fitur tracking ini, kita cuma pencet tombol trigger sekali aja dan nggak ada indikator apa-apa kalau dia lagi aktif atau enggak. Kita baru tahu kalau fiturnya nyala kalau dia mendeteksi orang dan langsung bikin tracker box di sekitar orangnya atau wajahnya. Jadi beberapa kali itu agak isu dan butuh pembiasaan. Paling salah satu cara ampuh kalau mau wajah objeknya kita posisikan di tengah biar gampang buat deteksinya, baru kita aktifin gitu. Tapi ya itu balik lagi, antara aktif atau enggak dia nggak ada indikatornya juga. Kita mesti coba-coba aja pencet triggernya. Kenapa gue bilang belum mateng? Karena belum seasik fitur object tracking di gimbal HP juga ketika digunakan, atau di drone yang kita bisa tinggal drag sendiri box tracking objeknya, jadi kita bisa menentukan objeknya, jadi objek apapun juga gampang gitu, nggak perlu nunggu sistem gimbalnya yang mendeteksi sendiri. Tapi balik lagi, dari situ aja gua rasa fiturnya bakal jadi game changer banget. Yang jelas bisa sangat-sangat membantu buat proses produksi kita. Tinggal butuh beberapa penyempurnaan aja ke depannya, tapi jangan lupa butuh unit wireless transmitternya buat fitur yang satu ini. Sama kalau kalian ambil yang bundle tertinggi, yang Pro Plus, kalian juga bakal dapat aksesoris monitor eksternal dengan nama Master Eye yang bisa digunakan buat preview, kontrol gimbal, hingga kontrol settingan kameranya dari jarak jauh. Yang jelas bakal berguna banget buat kolaborasi dalam pengambilan gambar. Oh ya, buat yang kepo aja, gimbal ini juga mendukung perekaman vertikal video. Cuman kita pegangannya di posisi yang miring ala-ala low angle gitu. Dan mungkin sekarang kita cek dulu hasil perekaman menggunakan gimbal ini.
Nah, itu tadi hasil dari gambarnya yang diambil menggunakan gimbal ini. Walaupun kamera berbeda-beda, tapi kalian bisa lihat betapa smoothnya menggunakan gimbal ini. Ya kayak gimbal pada umumnya lah, tinggal setting-setting motor dan lain sebagainya. Tapi dalam pengetesan gua, gimbal ini bukan tanpa kekurangan. Pertama tadi, soal trigger yang keset, lalu layar flip out-nya ini juga dia pergerakannya itu agak terbatas, jadi nggak fully articulated. Tapi mungkin nggak masalah karena didesain biar nggak mengganggu sistem lain dari gimbalnya juga. Tapi ya cukup lah. Layar itu juga bisa sangat membantu ketika dipakai di posisi low angle. Lalu yang gua sayangkan juga armnya yang di sisi belakang ini, dia nggak adjustable atau tidak bisa diatur. Jadi kalau kita pakai kamera yang agak gede atau lebar, itu pembagian berat buat balancingnya agak susah karena kita cuma bisa geser-geser di posisi base plate-nya aja di depan ini. Sedangkan belakangnya nggak bisa kita atur. Sama plate-nya ini juga aneh, karena di Webull S, dia itu bisa dicopot bagian atas plate-nya doang, jadi kayak quick release system gitu, dan itu mempermudah banget kalau mau lepas pasang kameranya kayak buat ganti baterai atau semacamnya. Cuman di Webull 2 ini, plate-nya tidak quick release kayak gitu, so di Webull 2 ini, kita biar tetap membawa fitur tersebut, kita pakai plate-nya si Webull S, cuma dipasangin di sini. Karena bentuk plate-nya sama, cuma sistemnya dia nggak bisa quick release. Dan mungkin gue praktekin dulu di sini, kalian lihat ya. Ini bisa gue buka. Jadi ini plate-nya Webull S. Ketika gue mau ganti baterai, misalkan karena gini kan susah. Gue bisa tinggal tek. Nah, tanpa mengubah apapun gitu. Cuma sisi top dari plate-nya doang. Dan gue bisa ganti baterai atau ganti memori kalau pintu memorinya di bawah gitu kan. Dan kalau udah selesai, posisinya pun pasti sama gitu. Di sini tidak ada yang tergeser-geser kalau kita pakai copot plate paling atasnya doang. Yang ini merupakan fiturnya Webull S juga gitu, yang menurut gua keren banget. Cuman kenapa nggak dibawa lagi di Webull 2 ini? Sama mungkin satu kekurangan lagi yang gua rasa cukup penting buat pengguna Fuji, karena di firmware terbaru gimbal ini dan juga firmware-nya X-T4 gua, dia masih ada isu soal kontrolnya via gimbal. Jadi komunikasinya kayak belum sebagus itu. Perubahan exposure triangle suka delay dan kadang bahkan nggak keregister. Dan buat record juga susah banget. Gue tahu dia connect sebenarnya karena ketika gue pencet setengah tombol recordnya itu dia mengeluarkan mode AFL kalau nggak salah. Dan ya itu kelihatan berarti ada satu komen yang terregister. Tapi begitu gue pencetnya full, kadang mau record, kadang nggak mau record. Tapi kadang mau record, tapi tidak pernah mau stop dari tombol record tersebut. Jadi buat sekarang, buat pengguna Fuji mungkin belum bisa berharap banyak soal koneksi dari gimbal ini. Maksudnya buat kontrol kameranya dari gimbal ini kayaknya belum bisa berharap begitu banyak. So, bagaimana kesimpulan gue soal gimbal Zhiyun Webull 2 ini? Sebenarnya agak susah buat rekomendasiin gimbal ini buat teman-teman yang masih bermain di value produksi kecil atau menengah karena harganya tidak murah. Benar-benar tidak murah. Tapi kalau budget udah bukan masalah buat kalian, udah berada di industri yang cukup profesional, ini adalah gimbal yang benar-benar recommended parah dengan kapabilitas yang sangat luas juga. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.